Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya denganku yaitu Rizko Devi Jaya. Kali ini kita akan belajar terkait asuransi sosial untuk keuangan publik TM11. Nah ini topik-topik yang akan kita bahas, ini ada di RPS. Nah jadi kita langsung ke yang pertama yaitu di sini ada konsep dasar asuransi sosial. Nah untuk asuransi sendiri pengertiannya yaitu janji untuk menerima pembayaran jika terjadi peristiwa tertentu di masa yang akan datang dengan imbalan berupa premi. Nah, untuk premi pengertiannya yaitu uang yang dibayarkan kepada penanggung sehingga individu akan ditanggung jika terjadi peristiwa tertentu yang merugikan atau disebut adverse event. Nah, terus untuk pengertian asuransi sosial sendiri yaitu intervensi pemerintah dalam bentuk pengeluaran asuransi untuk menghadapi kejadian yang tidak diinginkan dengan cara semua warga diwajibkan mengikuti asuransi terlepas dari berapapun pendapatan yang ia miliki. Nah, terus lanjut, di sini ada consumption smoothing. Apa itu consumption smoothing? Nah, di sini asuransi itu membantu individu menghadapi berbagai kemungkinan kejadian dan ketidakpastian di masa depan. Atau di sini states of work. Nah, ketika ada ketidakpastian masa depan, individu cenderung melakukan consumption smoothing sehingga tingkat konsumsi sepanjang periode menjadi sama. Nah, di sini pengertian consumption smoothing sendiri yaitu upaya untuk meratakan tingkat pengeluaran konsumsi sepanjang waktu dari ketidakpastian tingkat pengeluaran. Hal ini disebabkan karena konsumsi yang terlalu tinggi akan menurunkan tingkat kepuasan marginal. Nah, intinya orang-orang itu cenderung lebih memilih dia bayar rutin setiap bulan misalkan untuk membayar ini ya premi asuransi gitu daripada dia nggak punya asuransi tapi ketika dia misalkan sakit atau apa gitu, kecelakaan atau bagaimana, nah itu dia butuh biaya yang sangat besar gitu. Dan itu kan istilahnya lebih baik kita tiap bulan keluar pengeluaran gitu ya untuk bayar premi, tapi nanti ditanggung gitu ya. Jadi cenderung untuk meratakan tingkat pengeluaran konsumsi gitu. Itu yang dinamakan consumption smoothing. Nah, terus untuk asymmetric information itu pengertiannya perbedaan informasi yang dimiliki penjual dan pembeli di pasar. Jadi informasi yang diterima sama pembeli sama penjual itu nggak sempurna istilahnya, ada perbedaan gitu. Nah, di sini dampaknya apa gitu? Nah, yang pertama itu adverse selection. Nah, perusahaan asuransi salah atau tidak tepat mengenakan premi kepada pemegang polis asuransi yang beresiko tinggi, sehingga mengalami kerugian. Nah, misalkan ya itu tadi ada calon pembeli gitu, si A gitu. Nah, terus ada perusahaan si B gitu. Nah, si A ini misalkan, dia pengen beli asuransi ke B gitu kan. Nah, tapi kan, si B ini dia nggak tahu pasti kan info-info, kesehatannya gimana atau resikonya gimana terhadap calon pembeli si A ini. Nah, apakah dia punya penyakit yang keras atau dia punya penyakit keturunan dan sebagainya kan si B kurang tahu kan. Nah, kalaupun si A misalkan, apa istilahnya, dicari tahu dulu, itu pasti kemungkinan ada info yang nggak diungkapkan ke si B gitu kan. Jadi ada perbedaan informasi gitu, asymmetric information. Nah, terus resikonya, dampaknya apa gitu kan? Nah, dampaknya nanti perusahaan si B itu menanggung resiko yang terlalu tinggi gitu. Nah, mungkin nanti si A bisa sering sakit-sakitan gitu. Artinya si B nanti bakal sering mengeluarkan biaya untuk si A gitu kan. Nah, nanti malah si perusahaan asuransi B ini dia lebih besar pengeluaran atau daripada pendapatannya gitu. Nah, nanti malah rugi gitu kan untuk si perusahaan si B ini. Nah, jadi itu ya, itu yang adverse selection untuk dampaknya. Nah, terus yang kedua itu ada moral hazard. Perilaku buruk yang dilakukan individu sebagai akibat dia memiliki asuransi atas kejadian yang tidak baik, yang mungkin akan menimpa yang bersangkutan. Nah, jadi moral hazard itu bisa timbul, misalkan si A tadi ya, si A tadi udah punya asuransi di perusahaan si B gitu kan. Nah, terus karena si A udah punya asuransi, nah si A misalkan jadi kurang hati-hati dalam berkendara gitu. Karena dia akan mengandalkan asuransi itu gitu kan, atau mungkin yang lainnya gitu, yang perilaku-perilaku buruk yang mengandalkan asuransi gitu. Nah, terus moral hazard sangat berdampak buruk pada tingkat efisiensi sosial. Alasannya kenapa? Nah, alasannya yang pertama itu moral hazard yang didorong oleh asuransi menyebabkan tingkat efisiensi sosial menurun karena akan meningkatkan biaya. Nah, terus yang kedua, karena biaya yang meningkat, maka harus dikompensasi oleh peningkatan penerimaan atau pajak, sehingga nanti semakin menurunkan tingkat efisiensi sosialnya. Nah, itu untuk moral hazard. Terus lanjut kita ke alasan pemerintah melakukan intervensi nih terhadap asuransi sosial. Nah, yang pertama itu ada eksternalitas ya.
karena terdapat eksternalitas negatif sehingga pemerintah itu terpaksa mensubsidi, menyediakan, atau bahkan dia membantu perusahaan asuransi swasta gitu. Nah, terus yang kedua itu alasannya adalah biaya administrasi. Pemerintah mewajibkan warga untuk mengikuti asuransi karena biaya administrasi yang dibebankan oleh asuransi pemerintah lebih kecil daripada asuransi swasta gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada alasannya redistribusi. Pemerintah mendorong redistribusi dari orang yang sehat ke orang yang sakit atau yang beresiko tinggi gitu ya. Nah, sehingga distribusi biaya asuransi lebih merata. Nah, terus yang keempat, itu alasannya adalah paternalisme. Nah, pemerintah memandang orang-orang membeli asuransi dengan jumlah yang terlalu rendah gitu, sehingga pemerintah dapat memaksa warga untuk mengikuti asuransi. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya supaya memaksimalkan utilitas mereka gitu. Nah, terus lanjut, di sini kita ke jaminan sosial. Pengertian jaminan sosial sendiri, jaminan sosial yaitu program pemerintah dalam menyediakan dukungan penghasilan bagi para pensiunan dengan mengenakan pajak bagi para yang pekerjanya atau yang masih bekerja gitu. Nah, terus di sini ada perbedaan nih antara asuransi sosial sama jaminan sosial gitu. Karena beda ya. Nah, di sini yang pertama itu ada dari segi manfaat ya. Nah, untuk jaminan sosial, manfaatnya itu nanti untuk menanggung kebutuhan hidup dasar untuk pensiunan ya. Nah, kemudian untuk asuransi sosial itu kebutuhan tambahan selain kebutuhan hidup dasar. Nah, terus resiko yang dilindungi itu kalau jaminan sosial itu tidak dibatasi. Istilahnya semuanya sama gitu ya untuk yang tertanggungnya. Nah, tapi untuk asuransi sosial dia dibatasi nih tergantung premi yang dibayarkan. Nah, kalau teman-teman ini ya tahu ya kalau asuransi swasta itu kan banyak tuh. Ya nggak usah asuransi swasta lah. BPJS saja kan ada kelas-kelasnya gitu kan. Nah, itu fasilitasnya ya tergantung sama premi yang dibayarkan gitu. Jadi resikonya ya terbatasi gitu kan, dibatasi sampai mana dia membayar preminya gitu. Nah, terus yang ketiga di sini indikator pengelola. Kalau jaminan sosial, dia pengelolanya itu pemerintah dan diatur sama undang-undang ya. Nah, sedangkan untuk asuransi sosial dia bisa BUMN atau perusahaan swasta. Nah, terus untuk aturan peserta, kalau jaminan sosial itu wajib ya, itu dipaksa pemerintah. Kalau asuransi sosial itu dibebaskan. Mau ikut atau enggak itu terserah sama masyarakat sendiri. Nah, terus cakupan wilayah pertanggungan. Nah, untuk cakupannya kalau jaminan sosial itu wilayah atau negara tertentu gitu. Misalkan untuk di Indonesia ya cuma di Indonesia saja gitu kan. Nah, tapi untuk asuransi sosial itu cakupannya lebih luas. Itu tergantung perusahaan asuransinya. Kalau misalkan perusahaan asuransi itu internasional ya cakupannya ya lebih luas lagi gitu kan. Di luar nasional juga, di luar negara itu juga bisa gitu kan. Bisa mengklaim asuransinya gitu. Nah, terus proses pengajuan pertanggungan untuk jaminan sosial itu diajukan sesuai prosedur. Nah, terus untuk asuransi sosial itu lebih fleksibel. Nah, terus untuk biaya preminya, untuk jaminan sosial itu biayanya ditentukan oleh pemerintah melalui undang-undang. Kalau asuransi sosial, dia ditentukan oleh perusahaan sesuai fasilitas yang akan diberikan gitu. Jadi, kelas-kelasnya itu kayak gimana, terus fasilitasnya mau apa aja yang ditawarkan itu tergantung perusahaan gitu. Nanti dia biaya preminya berapa gitu. Nah, terus kita lanjut di sini ada replacement rate. Nah, apa sih replacement rate? Nah, di sini replacement rate itu rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan nilai gaji yang diterima saat masih bekerja. Nah, kayak gini ya. Untuk rate di US sendiri itu 60% untuk pekerja penghasilan yang rendah, 40% untuk pekerja penghasilan rata-rata, dan 20% untuk pekerja penghasilan tinggi. Nah, contohnya kayak gini. Gaji terakhir Joko sebelum pensiun adalah 3 juta. Nah, misalkan di US itu tergolong rata-rata gitu ya. Nah, dengan replacement rate sebesar 40% ini, karena dia rata-rata, maka pendapatan minimal yang diterima Joko agar dapat memperoleh kehidupan yang layak setelah pensiun adalah 1.200.000, yaitu 40% dikali sama 3 juta ini ya. Jadi 1.200.000 gitu. Nah, terus kita lanjut ke full benefit age dan early entitlement age. Nah, full benefit age atau disingkat FBA itu usia individu bisa menerima manfaat jaminan sosial secara sepenuhnya gitu. Nah, terus untuk early entitlement age atau EEA gitu ya, nah itu usia awal berhak pensiun gitu. Jadi sebelum usia full benefit age ini itu ada juga early entitlement age, di mana udah boleh pensiun nih sebenarnya gitu, di usia awal ini gitu. Nah, jika seseorang mengumpulkan manfaat sebelum FBA mereka,
manfaatnya dikurangi secara aktuaria. Nah, pengurangan tersebut menyebabkan perbedaan tahun pengumpulan manfaat dan nilai waktu uang. Nah, gampangnya, kalau misalkan udah ada dana ini ya, udah ada misalkan FBA-nya itu misalkan ya katakanlah 65 tahun gitu ya. Nah, untuk sebelum 65 ternyata itu udah diambil dulu gitu manfaatnya gitu. Nah, nanti ya dampaknya ya ini, dampaknya manfaat yang akan diterima waktu benar-benar udah pensiun itu nanti bakal dikurangi gitu. Karena di sini nanti ada perbedaan tahun pengumpulan manfaat dan ada ini ya pengaruh nilai waktu dari uang sendiri gitu. Jadi nanti manfaatnya berkurang gitu yang diterima. Nah, tapi sebaliknya gitu, terdapat DRC gitu, Delayed Retirement Credit, bagi mereka yang menunggu untuk mengumpulkan jaminan sosial setelah FBA. Nah, misalkan tadi kan FBA-nya kan di usia 65 tahun. Nah, itu udah memperoleh jaminan sosial secara sepenuhnya gitu kan. Nah, tapi misalkan ada individu yang nunggu sampai 70 tahun gitu, baru mau nerima manfaatnya gitu, manfaat jaminan sosialnya. Nah, kan ini ada jedanya kan, ada selisih waktu. Nah, karena ada selisih waktu ini, nanti manfaat yang diterima sama individu ini di usia 70 tahun nanti semakin banyak gitu. Pengaruhnya ya karena ada ini, delayed retirement credit gitu. Ya, terus lanjut di sini ada funded and unfunded. Nah, funded sendiri itu pembayaran iuran pensiun pekerja yang diterima pemerintah sekarang diinvestasikan supaya mendapat benefit di masa depan gitu. Nah, untuk yang unfunded sendiri, yaitu pembayaran iuran pensiun pekerja yang diterima pemerintah sekarang digunakan langsung untuk membayar pensiunan yang saat ini gitu. Jadi, yang unfunded itu sistemnya redistribusi gitu. Jadi yang masih bekerja, dia rutin tuh bayar gitu. Nah, iuran itu buat bayarin pensiunan-pensiunan yang saat itu gitu. Nah, itu ya, jadi itu yang unfunded. Nah, untuk yang unfunded sendiri, generasi penerimaan manfaat pertama adalah the big winners. Artinya, karena mereka itu menerima lebih banyak manfaat daripada pajak yang dibayarkan saat masih bekerja gitu. Nah, terus sistem unfunded sendiri itu akan menimbulkan utang antar generasi atau yang disebut legacy debt. Nah, terus kita lanjut ke crowd out karena jaminan sosial gitu. Nah, sebelum ada jaminan sosial, individu membentuk private saving untuk masa pensiunnya. Namun, saat mereka mengetahui bahwa ketika pensiun akan dibiayai pemerintah, mereka menurunkan tingkat private savingnya. Hal ini yang menyebabkan crowd out untuk private saving. Nah, semakin besar crowd out-nya, semakin kecil nanti consumption smoothing-nya gitu. Nah, terus di sini kita lanjut ke sistem jaminan sosial nasional. Nah, SJSN sendiri pengertiannya yaitu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Nah, SJSN merupakan program negara yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Nah, itu ya, jadi itu untuk sistem jaminan sosial nasional. Nah, terus kita lanjut di sini, yang terakhir itu ada BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Nah, BPJS sendiri ada BPJS Kesehatan. Fungsinya itu menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Nah, untuk sumbernya sendiri, makasih banyak buat kelompok 6, kelas 607, yaitu Intan, Rizky, Daru, Ibnu, karena mayoritas materinya bersumber dari PPT kelompok 6. Nah, terus special thanks juga buat Yasin Edu sebagai referensi lain. Nah, terus sangat disarankan untuk teman-teman itu membaca ya sumber lengkap terkait SJSN dan BPJS itu ada di UU nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, kemudian UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Nah, sekian dari aku. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.